Episode diawali dengan pertarungan dua kaiju antara Red King melawan Guigas di Alpen, Jepang. Lanjut ke scene iklan tentang asuransi kerusakan akibat ulah kaiju. Terlihat ada seorang pekerja kantoran di asuransi tersebut bernama Tetsuo yang sedang menghubungi klien untuk menawarkan asuransinya. Namun gaya bicaranya kepada klien terasa membosankan dan rekan kerja di sebelahnya bernama Aizawa mengkritik hal tersebut ke Tetsuo. Di Scar CP terlihat Andri dan Yasunobu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sedangkan Teruaki menjelaskan kejadian pertarungan kaiju di Alpen, Jepang, dan Gento meminta Emi untuk melakukan investigasi pada esok hari. Malam pun tiba dan Tetsuo sudah sampai di rumahnya. Dia pun mengeluarkan makanan instannya, namun sumpitnya kelupaan. Dia pun berbaring sambil nge-scroll Instagram di HP-nya. Esok pagi di kantor asuransi, Tetsuo dimarahin oleh bosnya karena datang terlambat dan cuma dia satu-satunya yang belum dapat kontrak dari klien di bulan ini. Tetsuo pun pergi mengelilingi satu persatu rumah warga untuk menawarkan asuransinya. Sayangnya semua pada menolaknya dan menutup pintu. Karena semua yang sudah Tetsuo datangi dan tidak ada satupun yang mau, ia mendatangi rumah terakhir untuk menawarkan asuransinya, di mana penghuni rumah itu adalah nenek yang tinggal sendirian bernama Michiko. Saat sedang dijelaskan mengenai asuransinya, Bu Michiko tiba-tiba ingat dengan masakannya di dapur. Saat dicek, masakannya tersebut telah hangus karena lupa mematikannya. Mendengar ini adalah salah dari Tetsuo, ia pun berinisiatif untuk mengganti rugi makanan tersebut. Terlihat Emi Aobe yang lewat di sana yang sedang menelpon Gento mengenai situasi sekitar. Bantu dan Anri yang sudah selesai dengan pekerjaannya dan ingin istirahat karena Scar dalam kondisi alfa, mau gak mau mereka harus siaga untuk meluncur. Sesampainya di rumah Bu Michiko dan membawa semua belanjaan untuk ganti ruginya, ia pun berinisiatif lagi untuk beres-beres rumah Bu Michiko. Setelah selesai beres-beres, Bu Michiko pun mengajaknya untuk makan malam bersama. Mereka berdua pun curhat tentang bekerja sebagai agen asuransi yang Bu Michiko merasa itu sangat sulit. Namun Tetsuo mengatakannya kalau dia tidak melakukannya karena dia tidak suka dengan pekerjaannya tersebut dan melihat teman-temannya yang hidupnya serba mewah dan cita-citanya tinggi. Jadi Tetsuo hanya mengikuti arus hidup saja. Begitu juga Bu Michiko yang sama seperti Tetsuo. Dia mengikuti arus hidup sejak suaminya meninggal. Kemudian Bu Michiko menandatangani kontrak asuransi itu agar cita-cita terkecil Tetsuo tercapai. Dan Tetsuo pun jadi senang melihatnya. Esok hari, Guigas muncul di area Shomai, di mana itu berdekatan dengan tempat tinggal Bu Michiko. Tetsuo yang mendengar itu langsung pergi ke rumah Bu Michiko untuk menyelamatkannya. Ergaron yang sedang membawa Scar Mopi pun langsung menuju ke TKP, dan tiba-tiba di bawah tanah Red King pun muncul dan mengharuskan Ergaron untuk battle solo versus duo. Tetsuo pun sampai di rumah Bu Michiko, dan terlihat Bu Michiko tidak panik sama sekali karena dia sudah tahu akan menemui suaminya di alam sana. Tetsuo pun menyadarkan Bu Michiko dari hal konyol tersebut dan berniat untuk menyelamatkannya sebelum rumahnya diinjak kaiju. Terlihat Ergaron yang kesulitan melawan keduanya. Gento yang melihat itu berniat memancing Red King ke sebuah tempat agar bisa memudahkan Ergaron dalam misinya. Tetsuo yang sedang membawa Bu Michiko ke tempat aman terhalang oleh kekacauan dan terus menelusuri jalan untuk selamat. Gento yang sedang memancing Red King ke arahnya dan terlihat Tetsuo dan Bu Michiko yang sedang lari kejauhan. Gento pun memutuskan untuk berubah menjadi Ultraman Blazar agar Tetsuo dan Michiko bisa selamat dan battle pun terjadi. Tembakan Ergaron yang mengenai Guigas tidak memberi damage apapun dan Guigas langsung membekukan Ergaron. Begitu juga dengan Blazar yang kesulitan melawan Red King dan dibekukan oleh Guigas. Untuk mengatasinya, Blazar pun langsung berubah menjadi Vadoran Armor agar dirinya tidak membeku lagi. Kemudian Blazar memancing Guigas layaknya banteng Matador Spanyol. Padahal dia gorila sih. Setelah berhasil memancing Guigas, Blazar pun mencairkan Ergaron menggunakan Tears of Heart Dancer-nya dan mereka berdua pun bersatu menembak Red King dan Guigas. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sedang evakuasi di sana. Namun rumah Bu Michiko hancur oleh kejadian tersebut. Untungnya ada asuransi kerusakan kaiju yang akan membangun rumah baru untuk Bu Michiko. Dan episode pun diakhiri dengan keadaan yang berbalik di mana Tetsuo dipuji oleh bosnya karena kerja kerasnya, sedangkan rekannya Aizawa kena marah oleh bosnya. Yap, overall walaupun ini episode filler, tapi ini ada filler yang paling bad sejauh ini di Ultraman Blazar karena episode ini terdapat hal bermakna di dalamnya dan juga sesuai dengan realita yang sekarang. Contohnya seperti curhat Tetsuo kepada Bu Michiko tentang pekerjaannya yang tidak sesuai dengan passionnya. Itu juga relate dengan yang sekarang, terutama yang desk jobnya tidak sesuai, apalagi di negara kita ini ya, kerjanya desain grafis tapi harus bisa ngoding lah, JavaScript lah, pinter Excel lah, ya gitulah kebanyakan. Kata-kata Bu Michiko juga sangat bermakna juga nih. Dia bilang apakah wajib punya cita-cita tinggi dan hidup mewah baginya walau hidup cuma nyiram bunga doang
udah seneng, ya ini ada benarnya sih. Keperlulah buat ada hidup mewah serba eksis karena gengsi ataupun pamer. Setidaknya kita bisa bahagia walaupun dari hal kecil doang, itu sudah bersyukur banget sih. Episode ini juga merupakan episode yang berfokus kepada karakter warga sipil atau orang-orang menyebutnya NPC lah ya, bernama Tetsuo yang bekerja sebagai agen asuransi kerusakan kaiju. Namun karena gaya bicaranya yang membuat klien membosankan dan semua orang yang telah didatanginya juga ditolak, dan saat bertemu Bu Michiko akhirnya Tetsuo bisa sukses. Bagus banget lah development Tetsuo ini. Jarang-jarang juga di Ultra Series episodenya memfokuskan ke karakter-karakter NPC ini. Sekaligus episode ini juga merupakan tribute untuk Ultraman Embah episode 25 yang menghadirkan kembali kaiju ikonik Red King dan Guigas. Untuk battlenya di episode ini cukup oke dibanding filler sebelumnya. Dan juga kalau kalian notice, saat Blazer berubah ke Vadoran Armor, ada sedikit improve dari penggunaan scene-nya. Saat Vadoran menuju Blazer, itu ada semacam transisi yang berubah ke Blazer Vadoran Armor. Mantap sih. Dan terakhir, jurus dari Killsword Dancer yang unik. Bisa dipakai buat main banteng-banteng Matador. Walaupun gak ada varian spiral bar sejauh ini, at least dengan adanya ini bisa terhibur lah ya. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang kurang, mungkin gue bisa lanjut di shorts aja, atau kalian juga bisa tambahin nih di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gue Ultrasotics. Dah.